Hi everyone, welcome back to my channel dan kali ini gue akan ngebawain konten yang bisa dibilang termaksud ke cukup reguler juga ya, yaitu film yang akan rilis di bulan Juli ini. Dan seperti biasa gue kasih disclaimer, gue nggak bisa masukin semua film yang rilis karena mungkin entah itu ada yang miss ataupun gue nggak tahu mengenai film itu dan berbagai macam hal lainnya sih. Dan ini berdasarkan waktu rilis yang ada di US gitu. So, yang pertama ini dari Thor Love and Thunder. Ini film MCU, gue udah nggak perlu banyak ngejelasin ya mengenai franchise ini. Dan ini film keempatnya Thor, dimana sejauh ini seinget gue ini film yang atau karakter ini yang paling banyak sih filmnya ya, film standalone-nya. Karakter original juga, dan ceritanya tentang Thor dan kawan-kawannya yang berusaha melawan Gore the God Butcher. Masih dipegang oleh Taika Waititi yang kemarin ngebawain warna yang cukup berbeda dari dua film yang awal. Dan iya agak kental dengan sisi komedinya, agak-agak mirip James Gunn sih kalau menurut gue. Ada Christian Bale, dia sebagai main villain di film ini dan jujur aja gue nggak tahu karakternya dia sih, Gore ini. Dan gue juga nggak pengen cari tahu sih. Jadi biar begitu gue nonton, gue akan bisa dibilang surprise dengan apa yang dibawain oleh si Christian Bale. Gue juga awalnya gue nggak pengen ngeliat trailernya sih karena ini film yang pasti akan gue tonton juga. Dan karena gue perlu memasukin klip-klip yang ada di trailer itu di konten ini ya, jadi gue akan ngeliat sedikit-sedikit sih. Ekspektasi gue nggak terlalu tinggi ya untuk film ini karena dari Doctor Strange kemarin yang menurut gue agak sedikit kurang sih dari sisi cameo ya. Dan iya menurut gue agak overhype sih kalau Doctor Strange yang kemarin ya, dari sisi katanya akan banyak cameo ini itunya gitu, tapi ternyata ya begitu aja gitu. Jadi belajar dari film kemarin, nurunin ekspektasi dan ya berharap ini film yang menghibur aja sih. Selanjutnya atau yang kedua ini film Nope, salah satu film yang cukup menarik perhatian gue sih. Karena ada Jordan Peele dan dia itu film horor atau misterinya dia gue cukup suka sih. Dari sisi plot juga gue nggak bisa terlalu banyak bilang ya karena cukup misterius. Tapi kelihatan ada sesuatu yang terjadi di tengah tempat ini. Dan sepertinya ini film yang standalone juga, jadi nggak berhubungan dengan film-film dia sebelumnya. Buat gue ini salah satu trailer film yang baik sih dan menarik juga. Dia nggak ngasih tahu banyak hal, tapi tetap tetap bisa apa ya, narik attraction si audiensnya gitu. Atau paling nggak buat gue sih. Semoga masuk ke Indonesia dan ini salah satu film yang menurut gue cukup seru sih untuk ditonton di layar besar gitu. Dengan orang-orang lain juga. Dan yang ketiga ini ada Where the Crawdad Sing. Ini film yang diangkat berdasarkan novel, ada di si Edgar Jones di sini. Plotnya tentang seorang wanita yang tumbuh besar sendiri di sebuah rawa sampai akhirnya dia menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan. Dan di tahun ini gue cukup sering sih ngelihat si DC Edgar Jones di layar gue ya. Kemarin tuh ada di seriesnya Under the Banner of Heaven. Dan ada di film Fresh juga sama bulan kemarin gue baru aja selesai nonton Normal People. Dan ini salah satu film yang gue nggak pengen ngeliat trailernya, tapi gue perlu untuk masukin potongan klipnya ya di sini. Jadi ya gue terpaksa ngeliat gitu. Dan ekspektasi gue ini cukup cukup tinggi sih. Salah satu film yang cukup gue nantikan juga di bulan ini. Dan ya, we'll see bakal seperti apa sih. Keempat ada Bull Train, ini dari novel juga.
tentang 5 orang pembunuh dalam sebuah kereta yang sadar bahwa mereka punya satu hal yang sama sih. Dan ini sebenarnya film yang nggak terlalu menarik perhatian gue ya. Alasan gue masukin ke list ini karena punya banyak cast yang cukup top gitu. Sisanya gue nggak terlalu tahu banyak sih mengenai film ini. Dan yang kelima, ini agak cukup unik ya, bukan film tapi ya gue masukin karena sekalian sih. Yaitu series dari Netflix. Ada Resident Evil karena menurut gue ya dari apa yang gue lihat di mungkin kayaknya teaser sih satu atau dua, dan kemarin sempat rilis yang trailernya kalau nggak salah, menurut gue cukup menarik dan gue penasaran bakal seperti apa nantinya gitu. Dari sisi alur juga dia ngambil waktu yang cukup jauh ya, ada time jump di sini, dan rilisnya juga di awal bulan ya kalau nggak salah, pertengahan atau awal bulan sih. Semoga aja nggak ada delay ataupun hal lainnya. Dan ada Stranger Things juga yang untuk volume kedua ya. Gue nonton yang pertama dan itu cukup fun buat gue. Ya, sisanya itu ada film animasi yaitu Minions dan DC Super League. Ada Pulse of Fury juga, dan film animasi sih jelas akan gue skip sih karena emang bukan ditargetkan buat gue ya sebagai penonton. Dan itu aja sih sebenarnya, ini bulan yang cukup banyak atau cukup cukup oke sih buat gue dari sisi film. Dan gue nggak masukin film Indonesia karena ya jujur aja gue nggak terlalu ngikutin sih untuk perkembangan atau update dari film Indonesia ya. Bukan karena gue nggak suka ya, karena gue nggak tahu gue harus ngomong apa gitu. Tapi yang paling gue tunggu untuk film di bulan ini ya itu Where the Crawdad Sing sih, sama Nope, baru Thor gitu. Thor juga gue nonton karena emang udah cukup invested ya di MCU. Dan di bulan Juni dan Juli ini justru sebenarnya punya banyak apa ya, punya banyak series yang menarik sih kalau buat gue ya. Di Juni dan Juli itu ada The Boys, ada Obi-Wan, Miss Marvel, Stranger Things, dan kayak semua itu gue nggak akan review sih karena ya gue pengen nonton tanpa harus mikir gue harus nulis apa sih untuk dibicarain di review ini. So itu aja list gue untuk bulan ini, dan semoga aja nggak ada delay ataupun hal-hal lainnya. Thank you for watching. It's me, Pat, signing off.